Manajemen Sarana dan Prasarana Madrasah menurut Pendidikan Nasional tahun 2013 bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah pengaturan sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan sarana dan prasarana di sekolah. Berikutnya ada ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana madrasah, antara lain Perencanaan ini meliputi analisis kebutuhan sarana prasarana sekolah. Yang kedua, perencanaan dan pengadaan sarana prasarana sekolah. Kedua, ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini meliputi pendistribusian sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, penataan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, ada pengarahan. Pengarahan ini meliputi pemanfaatan sarana prasarana sekolah secara efektif dan efisien. Kedua, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, inventarisasi sarana dan prasarana sekolah. Dan yang keempat, penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Berikutnya, pengawasan. Pengawasan ini meliputi pemantauan kerja penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Kedua, penilaian kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian ada tujuan pengelolaan sarana prasarana sekolah madrasah. Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah, sehingga menyenangkan bagi warga sekolah atau madrasah. Kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas dan relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pendidikan. Secara rinci, menurut tim pakar manajemen Universitas Negeri Malang mengidentifikasi beberapa hal mengenai tujuan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana prasarana pendidikan. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana prasarana sekolah. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang prinsip manajemen sarana dan prasarana madrasah. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut menurut Bafadal sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Pada dasarnya, manajemen perlengkapan sekolah dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Oleh sebab itu, manajemen perlengkapan sekolah dapat dikatakan berhasil bila mana fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat. Yang kedua, prinsip efisiensi. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga, prinsip administrasi. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya. Maka perlu adanya deskripsi, tugas, dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personel sekolah. Yang kelima, prinsip kekohesifan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses manajemen sarana dan prasarana madrasah. Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan menggambarkan sebelumnya hal-hal yang dikerjakan di kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dimaksud adalah merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan, perlengkapan sesuai kebutuhan. Perencanaan sarana dan prasarana madrasah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian,
pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan. Menurut Mulyono, manajemen sarana dan prasarana madrasah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi kegiatan barang, pembagian dan penggunaan barang, inventasi, perbaikan barang, dan tukar tambah maupun penghapusan barang. Yang pertama yaitu perencanaan sarana dan prasarana madrasah. Proses manajemen sarana perencanaan merupakan fungsi utama yang harus dilakukan. Dengan adanya rencana yang baik dan cermat, maka segala aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan organisasi dapat terarah dan terorganisir. Kemudian, penganggaran sarana dan prasarana. Suatu lembaga pendidikan seperti sebagai produsen jasa pendidikan secara teoritis menimbulkan konsep biaya yang sama dengan bidang aktivitas lainnya. Kemudian, investasi sarana dan prasarana. Penyusunan daftar milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan pedoman yang berlaku. Kemudian pemeliharaan dan penyimpanan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan serta dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Kemudian penggunaan sarana dan prasarana. Sarana pendidikan yang disediakan dimaksudkan untuk memperlancar proses belajar mengajar. Sarana pendidikan ditinjau dari fungsinya dan digolongkan menjadi sarana prasarana langsung digunakan dalam belajar mengajar seperti alat pengajaran, alat tulis, alat peraga, dan media pendidikan. Sarana pendidikan yang tidak langsung terlihat dalam proses pendidikan dan pengajaran seperti gedung, perabot, kantor, kamar mandi, dan lain sebagainya. Kemudian, pengawasan sarana dan prasarana. Pengawasan dan evaluasi sarana prasarana yaitu untuk mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan sedapat mungkin sesuai dengan rencananya. Hal ini membandingkan antara kenyataan dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian, penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Wahyuningrum, yang dimaksud dengan penghapusan ialah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghapus barang milik negara atau kekayaan negara dan daftar inventarisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.